Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakika Alfinatu Solihah Hidayat dengan NIM 1011810037. Di sini saya akan membacakan hasil dari UAS rantai pasok. Untuk jawaban soal A, yang pertama benar, yang kedua benar, dan yang ketiga salah. Untuk jawaban soal B, nomor 4, terdapat 6 desain jaringan transportasi. Yang pertama, jaringan pengiriman langsung ke tujuan tunggal. Dengan jaringan pengiriman langsung ke satu opsi tujuan, pembeli menyusun jaringan transportasi sehingga semua pengiriman datang langsung dari setiap pemasok ke setiap lokasi pembeli. B. Pengiriman langsung dengan milk run. Dalam pengiriman langsung dengan milk run, pemasok mengirim langsung ke beberapa lokasi pembeli dengan truk, atau truk mengambil pengiriman yang diajukan untuk lokasi pembeli yang sama dari banyak pemasok. Yang C, semua pengiriman melalui pusat distribusi menengah dengan penyimpanan. Pada opsi ini, produk dikirim dari pemasok ke pusat distribusi pusat, di mana produk itu disimpan hingga dibutuhkan oleh pembeli ketika dikirim ke setiap lokasi pembeli. Dan D, semua pengiriman melalui intermediate transit point dengan cross-docking. Pemasok mengirim kiriman mereka ke titik transit perantara di mana mereka berlabuh dan dikirim ke lokasi pembeli tanpa penyimpanannya. Yang E, pengiriman melalui DC menggunakan milk run. Penggunaan ini memungkinkan 7-Eleven Jepang menurunkan biaya transportasinya sambil mengirimkan lot pengisian ulang kecil ke setiap toko. Yang F, jaringan yang disesuaikan, merupakan kombinasi yang sesuai dari opsi sebelumnya yang mengurangi biaya dan meningkatkan daya tangkap rantai pasokan. Yang kelima, poin A, resiko menggunakan pihak ketiga. Terdapat 8 poin. Yang pertama, prosesnya rusak. Yang kedua, meremehkan biaya koordinasi. Yang ketiga, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Yang keempat, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan kekuatan pihak ketiga. Dan yang kelima, kebocoran data dan informasi sensitif. Yang keenam, kontrak yang tidak efektif. Yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasokan. Dan yang kedelapan, dampak reputasi negatif. Untuk yang poin B, melakukan identifikasi atas hal yang terjadi, asesmen, respon, hingga evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Terdapat 4 poin. Yang pertama, identifikasi resiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, asesmen memberikan penilaian terhadap kemungkinan yang terjadi. Yang ketiga, respon memberikan tanggapan. Dan yang keempat, evaluasi hasil. Untuk nomor 6, poin A, terdapat 3 poin, yakni CRM, yakni proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customer-nya. Yang kedua, ISCM, yakni proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan. Yang ketiga, SRM, yakni proses yang fokus pada interaksi upstream antara perusahaan dengan suppliernya. Untuk B, ada TMF, yakni berfungsi ketika proses makro dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya, karena terdapat integrasi ERP sistem dan infrastruktur software. Untuk nomor 7, poin A, EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi B dan dikali I sama dengan akar 2 dikali 1.400.000 dikali 3 juta dan dibagi 59.000 dikali 5%, dan ditemukan hasil 53.361,57 unit atau bisa dibulatkan menjadi 53.362 unit. Untuk yang B, frekuensi pesanan SORP sama dengan I sama dengan R dibagi EOQ sama dengan 1.400.000 dibagi 53.362 dan mendapatkan hasil 26,24. Untuk yang nomor 8, diketahui D sama dengan 500, L sama dengan 2, ROP sama dengan 1.200, standar deviasi sama dengan 100, dan Q sama dengan 2.000. Untuk yang A, safety inventory sama dengan ROP dikurangi dalam kurung D dikali L sama dengan 1.200 dikurangi dalam kurung 500 dikali 2 sama dengan 1.200 dikurangi 1.000 dan didapatkan hasil 200. B, cycle inventory sama dengan Q dibagi 2 sama dengan 2.000 dibagi 2 dan didapatkan hasil 1.000. Untuk yang C, average inventory sama dengan cycle inventory ditambah safety inventory sama dengan 1.000 ditambah 200 dan didapatkan hasil 1.200. Untuk yang average flow time sama dengan average inventory dibagi throughput sama dengan 1.200 dibagi 500 sama dengan 2,4 minggu.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.